Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita dan penuh syukur atas kasih karunia Tuhan buat hidup kita. Mari sebelum belajar firman Tuhan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk menikmati setiap berkat dan anugerah-Mu bagi kami. Juga kesempatan bagi kami untuk belajar tentang firman-Mu. Mari Tuhan, saat ini kami membuka hati dan pikiran kami untuk mendalami firman-Mu, agar kami semakin mengerti dan mengalami kuasa-Mu di dalam hidup kami. Tuntun kami ya Roh Kudus, agar dalam pembelajaran kami untuk mengenal firman-Mu dan lebih memahami firman-Mu, Engkau sendiri yang menolong kami supaya mata rohani kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Urapi kami yang akan mendengar dan urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama membaca dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara-saudari, pernahkah Bapak Ibu Saudara-saudari mendengar kisah tentang Bunda Teresa? Atau dikenal juga dengan sebutan atau nama Mother Teresa dari Calcutta, India. Mungkin kita sudah mengenal beliau melalui kisah-kisah yang kita baca ya, atau paling tidak sudah pernah mendengar. Ya, beliau adalah seorang biarawati Katolik yang sebenarnya berasal dari Makedonia. Kemudian mulai meninggalkan rumah di usia 18 tahun dan melayani di India. Di dalam kehidupan rohaninya, Bunda Teresa, dia merasakan panggilan Tuhan untuk melayani yang paling miskin dari yang miskin. Nah, kemudian Bunda Teresa merespon panggilan Tuhan ini sehingga beliau kemudian mendirikan Missionaries of Charity yang mendedikasikan pelayanannya untuk merawat orang-orang sakit, orang-orang miskin, orang-orang yang sekarat, dan mereka yang secara umum ditolak oleh masyarakat. Organisasi yang dipimpin oleh Bunda Teresa berada di 130 negara. Mereka mengelola rumah sakit, panti asuhan, dapur umum, penampungan, dan lain-lain. Meskipun beliau memiliki pelayanan yang sedemikian luas di berbagai negara dengan cakupan pelayanan yang begitu luas juga, Bunda Teresa ini tetap hidup sederhana dan dekat dengan penderitaan orang lain. Itu sebabnya beliau kemudian dikenal sebagai misionaris kasih yang ketika wafatnya, kepergiannya ditangisi oleh jutaan manusia yang ada di dunia ini karena merasa kehilangan akan sosok beliau yang benar-benar menyatakan atau memancarkan kasih Kristus bagi orang-orang yang terabaikan. Sebagai orang Kristen, saat kita mendengar kata misionaris, mungkin yang kita bayangkan adalah orang-orang yang pergi jauh ke daerah-daerah terpelosok, terpencil, berbahaya dengan misi untuk memberitakan Injil. Tidak salah memang, karena itu merupakan salah satu bentuk menjalankan misi yang Tuhan berikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada waktu Injil diberitakan, orang-orang Israel itu sebenarnya tidak setuju dengan Injil Yesus Kristus, sehingga kemudian mereka tidak merespon atau menerima berita keselamatan itu secara positif, tetapi justru menangkap para rasul. Ketika Tuhan Yesus kemudian naik ke surga, para rasul ini merasa kehilangan sosok yang selama ini diandalkan. Para rasul menjadi takut. Mereka berdoa menyembunyikan dirinya, bahkan menyembunyikan identitasnya bahwa mereka sebagai pengikut Kristus. Meskipun pada waktunya Tuhan Yesus sudah bangkit,
Tetapi karena mereka tidak tahu apakah kebangkitan Kristus itu menjadi jaminan penyertaan Kristus juga, mereka merasa tidak punya pegangan, merasa tidak ada kepastian. Sehingga kemudian para murid Yesus pun, para rasul, memilih berada di dalam rumah dan mengunci semua pintu dan jendela. Menguncinya dari dalam, bukan dari luar. Bahkan tindakan ini juga dilakukan oleh Rasul Petrus, Yohanes maupun Yakobus, serta rasul-rasul yang lain yang bahkan selama Tuhan Yesus hidup, mereka selalu mengikuti Tuhan Yesus dan ikut serta melayani banyak jiwa-jiwa dimanapun Tuhan Yesus berada. Mereka juga melakukan hal yang sama, mengunci diri di dalam rumah. Peristiwa ini atau momen ini sebenarnya menggambarkan situasi saat ini, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana sebenarnya pintu Injil itu tidak pernah ditutup dari luar, tetapi pintu Injil itu justru ditutup dari dalam. Injil tidak bisa ditutup oleh paham apapun. Mau itu komunisme, mau itu liberalisme, ataupun musuh-musuh dari luar tidak dapat menutup Injil. Tetapi pintu Injil tertutup justru dari pihak internal atau dari pihak gereja. Dalam hal ini orang-orang percaya yang tidak berani mengabarkan Injil. Kenapa? Karena ada rasa takut, ada rasa khawatir, ada rasa tidak yakin untuk menjalankan misi yang diberikan oleh Tuhan. Sebagai orang percaya, kita tahu apa misi yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya. Kita sudah membacanya di awal tadi. Kita biasa menyebutnya atau misi yang Tuhan berikan itu biasa disebut sebagai amanat agung. Tertulis di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 tadi. Bahwa Tuhan itu menghendaki kita pergi menjadikan semua bangsa muridnya Tuhan, membaptiskan mereka. Apa saja sebenarnya misi yang Tuhan berikan bagi orang percaya? Sebenarnya ada 4, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah memberitakan Injil. Injil itu kabar baik. Injil itu kabar keselamatan. Kita kalau punya kabar baik, mesti tidak sabar ya, pengen membagikan kabar itu kepada orang lain, orang-orang yang kita kenal minimal, yang ada di sekitar kita. Supaya kabar itu kemudian menjadi sukacita secara bersama-sama, tidak cuma buat kita sendiri. Memberitakan Injil atau memberitakan kabar baik itu juga demikian, yaitu menyampaikan keselamatan yang diperoleh melalui Tuhan Yesus Kristus kepada semua orang. Di dalam Markus 16 ayat 15 dikatakan oleh firman Tuhan, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tujuannya buat apa? Supaya yang belum kenal Tuhan Yesus dapat mendengar keselamatan dari Tuhan. Yang kedua, misi yang Tuhan berikan adalah menjadikan semua bangsa itu muridnya Tuhan Yesus. Nah, tahap berikutnya Bapak Ibu Saudara, kita memiliki atau memperoleh misi untuk menolong orang-orang yang sudah percaya, sudah terima Kristus, untuk bisa bertumbuh di dalam iman, supaya mengenal firman Tuhan dan hidup taat kepada firman Tuhan, hidup serupa dengan Kristus. Ada banyak Bapak Ibu Saudara bisa melayani melalui sekolah, kampus, bisa melayani melalui gereja di mana kita beribadah dan tertanam sebagai jemaat. Bisa juga melalui media sosial. Sekarang banyak sekali ya cara untuk bisa memberitakan kabar baik maupun untuk memberkati orang lain supaya bertumbuh dalam iman dan pengenalan firman, itu banyak sekali medianya. Jadi kita bisa memanfaatkan media sosial kita misalnya untuk bisa memberkati orang lain. Nah, yang ketiga, misi yang Tuhan berikan adalah untuk membaptis. Baptis merupakan tindakan iman sebagai tanda pertobatan dan perjanjian iman kepada Tuhan Yesus. Kemudian yang keempat adalah menjadi saksi Kristus. Namanya menjadi saksi Bapak Ibu Saudara
Berarti yang pertama harus dilakukan adalah mengalami Tuhan, mengalami kebenarannya, mengalami keselamatannya. Dengan demikian kita bisa menyampaikan kepada orang lain ini dengan kesaksian yang benar. Kalau kita nggak mengalami, berarti kita cuma meneruskan berita. Tapi ketika kita mengalami, kita bisa menjadi saksi Kristus yang luar biasa. Karena kita menceritakan, menyampaikan apa yang terjadi sungguh di dalam kehidupan kita. Nah, menjadi saksi Kristus adalah panggilan untuk membagikan kasih dan kebenaran Tuhan itu. Bisa melalui apa? Bisa melalui perkataan, melalui tindakan. Jadi ada 4 Bapak Ibu Saudara, misi yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya. Nah, menjalankan misi ini jelas tidak mudah kalau kita mengandalkan diri kita dan kemampuan kita, mengandalkan sumber daya kita sendiri ya. Karena sebenarnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita itu menjadi saksi Kristus, kita menyampaikan kabar keselamatan, kita menjadi saksinya Tuhan, kita itu sedang berperang untuk merebut jiwa-jiwa dari kegelapan agar masuk ke dalam terang Kristus. Jiwa-jiwa yang sedang dalam penghukuman supaya mereka memperoleh kemerdekaan melalui kasih karunia Tuhan, yaitu keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus tahu itu Bapak Ibu Saudara. Bapak tahu itu bahwa melakukan misi itu tidak mudah. Itu sebabnya Tuhan Yesus menyampaikan bahwa Roh Kudus akan turun menyertai, memperlengkapi dan menolong orang percaya dengan kuasa Roh Kudus untuk dapat melaksanakan misi yang diberikan oleh Tuhan tersebut. Kenapa? Karena kita membutuhkan kuasa supaya kita berani untuk membuka pintu Injil itu dari dalam. Kita butuh urapan, kita butuh kuasa untuk memperlengkapi dan memampukan kita menjalankan pekerjaan misi yang Tuhan sudah tetapkan. Di dalam Lukas 3, kalau kita baca, dalam kisah di Lukas 3 ini, Herodes yang waktu itu menjadi raja di wilayah Galilea, pada saat Herodes memerintah itu, imam besarnya adalah Hanas dan Kayafas. Mereka berada di tanah Yudea. Tetapi pada saat itu Roh Allah itu turunnya kepada Yohanes Pembaptis yang berada di padang belantara. Pertanyaannya, mengapa Yohanes Pembaptis yang justru tidak berkhotbah di bait Allah yang ada di Yerusalem? Dia yang justru berkhotbahnya di padang gurun. Kalau di Yerusalem kan jelas ada tempatnya, bait Allah, ada mimbarnya. Dan ketemunya juga dengan orang-orang yang terlatih secara teologi di Israel. Namun Alkitab justru mengatakan bahwa Roh Kudus turunnya di padang belantara. Tetapi justru disitulah Tuhan pakai Yohanes Pembaptis untuk bisa menyampaikan kabar keselamatan yang membawa ratusan ribu orang terima Tuhan Yesus dan dibaptis. Di mana ada pengurapan kuasa Roh Kudus, disitulah padang belantara menjadi tanah yang subur dan banyak tuaian. Tapi jika tidak ada urapan dari Roh Kudus, bait Allah di Yerusalem pun rasa-rasanya menjadi tanah yang tandus, tidak ada pertobatan terjadi di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara, sama dengan hidup kita. Kalau hidup kita ada Roh Kudus, maka meskipun mungkin kita ada dalam belantara kehidupan selama di dunia ini, tapi Tuhan memberikan pertumbuhan, Tuhan memberikan banyak tuaian melalui kehidupan kita. Untuk menjalankan misi dari Allah, kuasa Roh Kudus itu memperlengkapi kita dengan 3 hal Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, keberanian. Kisah Para Rasul 4 ayat 13 bercerita bagaimana Petrus dan Yohanes itu berani menyampaikan kebenaran, berani berkhotbah. Padahal kita tahu dari kisah di Alkitab ya, bahwa Petrus dan Yohanes ini orang biasa, tidak terpelajar. Itu sebabnya banyak orang heran dari mana kemampuan Petrus dan Yohanes sehingga bisa menyampaikan berita keselamatan dengan penuh kuasa. Kita
Tapi kita tahu, sebagai orang percaya kita tahu apa yang menjadi rahasianya, yaitu Roh Kudus memimpin dan membawa keberanian kepada Petrus dan Yohanes, memperlengkapi mereka. Roh yang sama, Roh Kudus itu juga memberi keberanian kepada kita untuk bisa bersaksi, menceritakan tentang Kristus bagi orang lain. Yang kita butuhkan adalah taat pada dorongan dari Roh Kudus. Jangan biarkan intimidasi pikiran kita menguasai kita dan mengalahkan suara Roh Kudus dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan gerakkan Bapak Ibu Saudara dan saya buat kita bersaksi, buat kita menyampaikan satu firman Tuhan, pada satu kesempatan ada orang butuh nasihat kita, ada kesempatan bagi kita untuk menyampaikan kebenaran dan kesaksian tentang Tuhan Yesus. Kiranya Roh Kudus yang memberi kita keberanian dan kemampuan itu kita respon dengan ketaatan ya, untuk mau menyampaikan kebenaran itu. Yang kedua, Roh Kudus memberikan tuntunan, Bapak Ibu Saudara. Tuntunan yang dikatakan dalam 1 Korintus 2 ayat 12 itu, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Nah, Roh Kudus memberikan kita tuntunan bagaimana untuk bisa jadi saksi. Roh Kudus bisa kasih kita kreativitas, Bapak Ibu Saudara. Caranya mesti gimana? Jalannya, bukain jalannya. Oh, gini caranya. Menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menceritakan tentang Tuhan Yesus dan keselamatannya kepada anak-anak, sama remaja, sama orang tua, orang yang sudah sepuh banget, itu pasti beda caranya kan. Kita butuh tuntunan dari Roh Kudus. Yang dibutuhkan adalah kepekaan, Bapak Ibu Saudara. Ketika Roh Kudus itu membukakan bagi kita cara atau pintu untuk memberitakan Injil, nah supaya kita kemudian peka, paham bahwa itu tuntunan daripada Roh Kudus bagi kita. Bagian kita adalah taat dan peka. Roh Kudus juga mampu memberikan kepada kita tanda-tanda ajaib dan kreatif ya, supaya kita bisa menjadi saksi Kristus. Yang ketiga, Roh Kudus itu memberikan perubahan atau membawa perubahan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, karena Engkau sudah menuntun kami dan memimpin kami dalam belajar firman Tuhan. Kami rindu Roh Kudus, Engkau memenuhi kami, memperlengkapi dengan kuasa dari tempat maha tinggi, agar kami dapat menjalankan misi yang Tuhan sudah taruhkan di dalam kehidupan kami, supaya kami berani bersaksi tentang Engkau. Kami dapat memberitakan Injil keselamatan itu, membawa kabar baik itu kepada orang lain yang belum pernah mendengarnya, yang ada di sekitar kami, Tuhan. Demikian juga Bapa, kami rindu bahwa kami bisa memuridkan orang lain yang sudah percaya kepada Tuhan supaya terus bertumbuh di dalam Engkau. Berikanlah kepada kami keberanian ya Roh Kudus, tidak mengunci pintu kesempatan untuk memberitakan Injil itu dari dalam, tapi mampukan kami Roh Kudus supaya kami punya keberanian untuk menjadi saksinya Tuhan, tidak melepaskan setiap kesempatan yang Tuhan berikan, tapi supaya kami mengambil peran, mengambil secara aktif porsi kami untuk bisa menjadi saksinya Tuhan. Perlengkapi kami Bapa, karena kami tahu Roh Kudus ada dalam hidup kami untuk menjadikan kami misionaris-misionarisnya Tuhan. Dimulai dari keluarga kami, dimulai dari gereja di mana Tuhan taruhkan, dimulai dari komunitas di mana Tuhan taruhkan, dan juga bagi kota di mana kami tinggal, bangsa di mana kami berada, dan bagi bumi ini. Bangkitkan roh kami ya Tuhan, bila roh kami menyala-nyala di dalam urapan-Mu. Berkati setiap kami Bapa, berkati anak-anak Tuhan dimanapun berada, agar Roh Kudus itu menyala-nyala dalam diri setiap kami Tuhan, untuk menjadi misionaris-misionarisnya Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kita Bapak Ibu Saudara, supaya kita tidak tenang-tenang saja, merasa cukup dengan hidup jadi orang Kristen yang rajin beribadah setiap minggu, tetapi kita mau menjadi anak Tuhan yang bangkit menyala bagi Tuhan, menjalankan misi yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kita.
terus ada di dalam Tuhan, dan sampai ketemu di KPA berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.